Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Ketemu lagi dengan Miss Vina. Sekarang kita belajar bahasa Inggris lagi. Kemarin kita udah belajar tentang asking and offering help. Nah, sekarang kita belajar tentang cause and effect sentence. Dulu kamu ketika kelas 11 kamu udah belajar tentang cause and effect. Nah, sekarang Miss ingin memperjelas lagi tentang cause and effect. Apa itu cause and effect? Cause itu sebab, effect itu akibat. Nah, sebab ini berarti kenapa itu terjadi. Itu sebabnya. Oh, di sini contohnya lagi hujan. Nah, efeknya atau sebabnya, jadi apa yang terjadi itu? I use my umbrella. Tuh, dia pakai payung karena hujan. Itu loh maksudnya. Nah, yang pertama, ada cause and effect conjunction. Conjunction di sini itu kata hubung. Yang pertama itu ada because. Because artinya apa? Karena. Polanya gimana, Miss? Polanya nih, ada close one itu sebagai cause atau sebab. Nah, close to di sini ada sebagai akibat. Nah, kalimat pertama atau close one itu ada my tire was flat. Banku kempes atau bocor. Anggap aja di sini ban motor ya. Ban motorku bocor. Nah, akibatnya I came late. Ini bentuk kalimatnya kayak gini jadinya. Yang pertama, I came late because my tire was flat. Saya datang terlambat karena ban motor saya bocor. Nah, yang kedua ada because my tire was flat, I came late. Karena ban motor saya bocor, saya datang terlambat. Apa bedanya antara kalimat 1 dan kalimat 2? Ya, betul. Kalau kalimat 1, because-nya itu berada di tengah, dan kalimat 2, because-nya itu berada di awal kalimat. Tapi ingat, jika kata hubungnya atau because di sini berada di awal kalimat, maka tambahkan koma setelah clause. Kayak di contoh kalimat 2 ya. Because my tire was flat, koma, ingat koma di sini, I came late. Karena ban motor saya bocor, saya datang terlambat. Nah, kata hubung yang kedua ada as and since. Yang kamu tahu biasanya as itu artinya pasti artinya sebagai kan? Nah, since artinya sejak. Tapi kalau di kasusnya cause and effect, ini khusus ya, cause and effect, as and since itu artinya karena. Polanya sama, ada clause 1, clause 2, clause 1 sebagai cause, and clause 2 sebagai effect atau akibatnya. Nah, he spilled his hot coffee. Dia menumpahkan kopi panasnya. Akibatnya, my father had to get the mop. Ayahku harus mengepel. Miss kok bisa harus? Iya, ini had to di sini artinya harus. Ini bentuk lampaunya. Kalau bentuk presentnya itu have to. Itu ya, itu emang artinya harus. Oke, kita masuk ke kalimatnya. Kalimat yang pertama itu ada my father had to get the mop as or since he spilled his hot coffee. Ayahku harus mengepel karena dia menumpahkan kopi panasnya. Nah, yang kedua, as or since he spilled his hot coffee, my father had to get the mop. Karena dia menumpahkan kopi panasnya, ayahku harus mengepel. Sama ya? Ingat-ingat, kalau kata hubungnya di depan, harus ditambahkan dengan koma. Nah, ada note di sini. As or since itu digunakan ketika situasi atau kondisi yang sudah dipahami. Maksudnya di sini, ketika kamu menumpahkan kopi, kamu itu ya wajib harus mengepelnya atau membersihkannya. Itu ya maksudnya as and since. Yang selanjutnya ada for. Ingat ya, for di sini itu artinya karena, bukan untuk. Polanya ada close one sebagai sebab,
ada sebagai akibat. Nah, di sini I really need it to do my assignments. Nah, yang kalimat pertama itu sebagai cause atau sebab. Sebabnya aku sungguh membutuhkannya untuk mengerjakan tugas-tugasku. Sebab akibatnya I decided to buy this notebook. Aku harus membeli buku catatan ini. Nah, ini dia kalimatnya. I decided to buy this notebook for I really need it to do my assignment. Ingat-ingat ya, for di sini itu karena. Nah, for digunakan untuk suatu alasan diberikan setelah berpikir. Jadi gini, karena kamu banyak tugas, maka kamu itu berpikiran, oh aku harus membeli ini gitu loh. Karena kamu banyak tugas, kamu harus beli notebook gitu. Dan ingat, for di sini tidak digunakan di awal kalimat. Jadi, for di sini itu harus letaknya di tengah. Setelah close one, tambahkan for di situ, baru disambung dengan close two. Paham ya sampai sini? Nah, yang selanjutnya itu ada now that, sama artinya. Karena. Nah, lihat kita lihat polanya. Yang close one atau cause-nya, the semester is finished. Semesternya selesai. Nah, efeknya I'm going to take rest. Saya akan istirahat. Going to, ingat-ingat, going to itu akan ya. Nah, sentence-nya begini. Now that the semester is finished, I'm going to take rest. Karena semesternya berakhir atau selesai, saya akan istirahat. Dan ingat-ingat, now that itu digunakan untuk situasi sekarang dan yang akan datang. Di sini, nih, is itu kan present. Terus ada I'm going to. Sini kan ada to be, ada going, ada to. Ini kan bentuknya intention dan ini itu kalimat future. Dan ingat lagi di sini, now that itu harus berada di awal kalimat, nggak boleh di tengah. Dan ingat kalau kata hubungnya di awal kalimat harus tambahkan dengan koma. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu due to the fact that. Kamu nggak perlu mengartikannya satu-satu. Sepanjang ini katanya, itu artinya karena. Kok bisa, Miss? Ya bisa aja. Kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya di sini ya. We will be staying for an extra week due to the fact that we have not yet finished. Kita akan bertahan selama seminggu karena kita belum selesai. Dan kalau kamu pasti asing kan, karena due to the fact that biasanya digunakan pada situasi yang sangat formal atau untuk tulisan bahasa Inggris. Kamu nggak perlu menggunakan ini gitu. Kalau untuk sehari-hari kamu cukup menggunakan yang tadi ada because, ada for, ada since, or as gitu. Nah, coba ya kita latihan. Coba kita tes dulu. Di sini ada sebuah kalimat. Yang pertama, Mark was hungry because he skipped lunch. Apa artinya tahu nggak? Mark lapar karena dia tidak makan siang atau melewatkan makan siangnya. Coba sekarang kamu cari cause-nya yang mana, efeknya yang mana. Gampang kan? Tahu kan? Nah, sekarang kita tes juga yang kedua. Di situ ada kalimat Cynthia studied her spelling words and she got an A on the test. Kamu cari cause-nya, kamu cari efeknya di situ apa? Silahkan kamu tulis di kolom komentarnya di situ cause and efeknya apa di situ ya. Nah, sampai sini penjelasannya Miss Vina. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalian tanyakan. Kalau belum paham juga silahkan ditanyakan.
Oke, semoga bermanfaat ya, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you. Bye-bye.